Apa? Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi. Pagi, Kak. Pagi. Ya, terima kasih ya untuk semangatnya semuanya dimanapun kalian berada. Saya yakin semuanya kita ini hampir di setiap daerah seluruh Indonesia ada ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu ya, biarpun sudah ada foto saya yang terpampang di PPT. Perkenalkan nama saya Kakak Apoteker Novi. Dan hari ini kelas untuk trik jitu lulus ujian masuk apoteker akan dibawakan oleh saya. Dan nantinya teman-teman setelah kita sharing-sharing, kita akan belajar juga ya teman-teman menjawab soal khususnya di tes kefarmasian. Ada sekitar 5 soal. Nanti teman-teman akan dikasih link quizzes teman-teman boleh kerjakan dulu sekitar 10 menit. Setelah itu join kembali ya, teman-teman, karena kita akan bahas untuk soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan tentunya. Oke, perkenalan singkat dari saya. Saya lulus S1 Farmasi dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, STFI Bandung. Mungkin ada teman-teman di sini yang juga mahasiswa ataupun alumni dari STFI Bandung. Nah, kita satu alma mater. Lalu untuk program studi apotekernya sendiri, saya lulus dari Universitas Indonesia. Saya angkatan 93. Mungkin teman-teman ada yang bingung nih, Kak, program studi S1 Farmasi dengan program studi apoteker apakah berbeda atau sama? Berbeda, tapi masih satu jalur. Jadi teman-teman yang ingin mengambil profesi apoteker adalah teman-teman yang sudah menyelesaikan program studi sarjana farmasi sehingga mendapatkan gelar yang namanya SPAM ya, sarjana farmasi. Nah, sarjana farmasi itu diselesaikan melalui apa? Melalui prodi. Prodi itu adalah singkatan dari program studi sarjana farmasi. Gitu. Kalau teman-teman sudah menyelesaikan program studi sarjana farmasi, maka teman-teman akan mendapatkan gelar ya, melekat ya, gelar yaitu sarjana farmasi. Setelah itu, teman-teman bisa untuk melanjutkan ke program studi apoteker seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti untuk persyaratan tiap kampus itu, ntar ya, unmute. Saya mute dulu, teman-teman. Boleh di-mute dulu ya. Nanti sesi tanya-tanya boleh di-unmute ya. Mungkin baru join, tunggu sebentar ya. Oke, satu lagi. Oke, ya. Terus bagaimana ya? Oke,
prodi sarjana farmasi. Nah, dari situ teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan program studi apoteker. Oke, nah kalau misalnya ada pertanyaan Kak, kalau misalnya mau S2 dulu baru apoteker boleh tidak? Tentu boleh ya. Jadi tapi ada beberapa kampus yang membatasi teman-teman tahun kelulusan untuk S1 farmasinya gitu. Oke, Nah, oke, oke. disesuaikan. Oke, banyak iklan ya mungkin karena kita baru join. Oke, kita mungkin tunggu sekitar 1 menit apa ya? Ya, seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kampus yang akan teman-teman tuju. Jadi kan kalau kita ingin menuju sesuatu, kita kan akan melihat persyaratannya yang akan kita sesuaikan ya dengan kualifikasi yang kita miliki, gitu ya. Nah, kalau misal kalau misalnya saya jadi nggak fokus nih. Oke, saya matiin dulu ya suara-suaranya. Ini nggak bisa lagi. Oke, untuk teman-teman yang baru join, saya minta di mute dulu ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya kesimpulannya ya. Jadi program studi apoteker dengan program studi sarjana farmasi itu berbeda, tapi dia masih satu jalur. Nanti kalau kita mau S2, ada lagi program studinya, program studi pasca sarjana namanya, seperti itu. Oke. Nah, syarat untuk melanjutkan pendidikan apoteker adalah teman-teman yang sudah menyelesaikan yang namanya program studi sarjana farmasi, seperti itu. Kak, haruskah ada ijazahnya atau misalnya surat keterangan lulus saja boleh tidak, Kak? Itu kembali lagi nanti ke persyaratan tiap kampus. Karena gini, tiap kampus itu punya persyaratan yang berbeda-beda, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan. Perbedaannya juga nggak yang terlalu beda banget, masih dalam satu sistematis seperti itu ya. Jadi nanti disesuaikan. Ada yang boleh pakai surat keterangan lulus, ada yang harus ijazah seperti itu. Karena itu akan mempengaruhi nanti proses administrasi, salah satunya ketika mendaftarkan data teman-teman ke Dikti, seperti itu. Kita kan semua terdaftar ya di Dikti ya, kalau kita sudah menyelesaikan program studi ataupun sedang masa studi, seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang baru join, perkenalkan saya Apoteker Novi ya. Ya, kita masuk ya teman-teman trik jitu lulus ujian masuk apoteker. Nah, oke. Jadi untuk tahapan seleksi masuk apoteker itu sendiri itu beragam ya. Ada yang harus di awal di proses administrasi sudah melampirkan yang namanya sertifikat tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris TOEFL. Ya, misalnya contohnya Universitas Pajajaran. Di administrasi, TPA dan TOEFL sertifikatnya sudah kita lampirkan seperti itu. Lalu ada yang tidak, ada yang dia satu apa ya, satu jalur. Jadi kita daftar dulu administrasi, misalnya ijazah, surat keterangan sehat, jasmani, bahkan ada yang bebas narkoba, seperti itu ya, jiwa. Nah, setelah kita lolos administrasi, em, transkrip nilai IPK juga dilihat ada beberapa kampus yang membatasi ya minimal IPK 3, minimal IPK 3, sekian untuk yang non alumni seperti itu. Nah, lulus administrasi, maka dijadwalkan ujian tes potensi akademik ataupun dan juga TOEFL gitu. Setelah itu nanti lulus, baru next lagi ujian CBT, ujian wawancara. Jadi setiap kampus juga punya perbedaan-perbedaan tersendiri ya untuk tahapan-tahapan seleksinya. Tapi secara umum yang sering diujiankan itu adalah yang pertama TPA dulu,
lalu ada TOEFL. Jadi TPA tes potensi akademik. Akademik itu kan adalah kemampuan akademisi kita ya, teman-teman. Jadi dari nilai TPA ini sendiri bisa menggambarkan nih kemampuan calon mahasiswa ini nantinya dalam mengikuti perkuliahan seperti itu. Oke, mengukur keberhasilan calon mahasiswa tersebut dalam mengikuti perkuliahan apoteker. Karena apoteker ini waktunya cukup singkat ya, teman-teman, cukup singkat, padat. Jadi memang kita banyak sekali memfokuskan waktu, energi kita dalam menyelesaikan pendidikan apoteker nantinya. Seperti itu. Karena kita magang di beberapa tempat, setelah itu kita persiapkan diri kita untuk ujian kompetensi apoteker Indonesia. Lalu ada juga ujian prakteknya, OSCE namanya. Seperti itu. TOEFL itu adalah tes kemampuan bahasa Inggris. Tentu kita akan banyak sekali membaca yang namanya literatur-literatur dari bahasa Inggris, karena ini adalah bahasa internasional. Oke, lalu ada ujian CBT, Computer Based Test, yang ketiga. Nah, jadi kalau CBT ini sendiri, yang diujiankan apa? Yang diujiankan adalah kefarmasian. Yang pertama itu adalah clinical farmasi. Jadi di situ kita akan banyak menemukan kasus-kasus soal seperti kasus pemilihan regimen terapi obat yang paling tepat gitu ya. Misalnya nih, pasien diabetes mellitus, terus pasiennya punya hipertensi. Maka ditanya, obat hipertensi yang cocok, yang kita rekomendasikan sebagai apoteker kepada pasien, misalnya seperti itu. Maka jawabannya apa? Golongan HCI, ya kan? Kan banyak tuh golongan-golongan obat hipertensi. Mana nih yang paling cocok kalau pasiennya punya komorbid? Diabetes mellitus misalnya. Terus misalnya kita ditanya golongan obat bisa juga. Jadi ada kasus soal terus ditanya, pasien diberikan kaptropil. Apakah golongan obat kaptropil? Maka jawabannya adalah ACI ya, angiotensin converting enzyme inhibitor. Ya, enzim yang menghambat ya. Diubahnya angiotensin satu menjadi angiotensin 2 seperti itu. Oke. Nah, jadi clinical klinikalnya itu banyak, tapi dia di bidang farmakologi, farmakoterapi, farmasi klinis, seperti itu. Lalu farmasetikal. Farmasetikal ini misalnya bentuk-bentuk sediaan obat, eksepiennya, lalu evaluasi-evaluasinya, metode-metode evaluasinya, alat-alatnya, terus syaratnya, bagaimana kita membaca hasilnya. Apakah ini memenuhi syarat ataukah ini tidak memenuhi syarat? Seperti itu. Lalu ada di bidang sosial ya, ini biasanya farmasi komunitas. Teman-teman, di dalamnya itu soal-soal tentang pengadaan obat, terus misalnya kasus swamedikasi, pemilihan terapi obat untuk pasien-pasien yang melakukan swamedikasi ya. Terus berapa banyak nih obat yang boleh kita kasih? Kalau itu adalah obat kategori obat keras ya, itu diatur di DOA, Daftar Obat Wajib Apotek, seperti itu untuk CBT. Jadi dia dibagi menjadi 3. Lalu ada tes wawancara. Nah, tes wawancara ini teman-teman tiap kampus juga beda-beda ya. Ada yang tes wawancaranya itu secara online, nanti ditampilin tuh suatu alat misalnya. Terus ditanya, ini alatnya kalau di dunia kefarmasian apa sih fungsinya seperti itu. Coba kamu sebutkan minimal 3. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang ditanya pertama itu adalah terkait skripsi kamu. Terus dari situ dikembangkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi tentu ini satu jalur ya, teman-teman. Ketika kita menguasai konsep-konsep 3 hal tadi, klinikal, farmasetikal, dan sosial di kefarmasian, tentu tes wawancara ini em, lumayan terkuasai gitu ya. Mungkin yang buat sering ngeblank itu adalah rasa deg-degan ya, karena kan lisan ya langsung seperti itu. Terus di tes wawancara juga sering ditanyakan ya, misalnya
background ya, background dari pekerjaan orang tua misalnya, terkait biaya-biaya nantinya, apakah sanggup atau tidak, seperti itu. Lalu ada kampus juga yang mengadakan ujian praktikum kompetensi farmasi. Nah, ini yang tadi yang OSCI. Jadi apoteker juga kita ada OSCI-nya nanti ya. Ketika kita akan selesai kuliah, ada ujian kompetensi untuk prakteknya. Nah, kalau apoteker tuh ada sekitar 10 station, 10 station di mana satu station itu adalah station istirahat ya, teman-teman. Dan yang banyak soalnya itu adalah klinis, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa kampus yang melakukan ujian praktikum kompetensi. Konsep dan materinya sama seperti CBT. Jadi poin 3, 4, dan 5 ini adalah yang paling penting kalian kuasai terkait yang namanya konsep-konsep kefarmasian gitu ya. Kalau misalnya bingung konsep kefarmasian apakah yang harus dipahami? Nah, teman-teman di buku kumpulan soal masuk apoteker ini, nah di sini kita ada daftar materinya ya yang bisa teman-teman jadikan acuan. Ya, dan di dalam buku ini juga banyak sekali variasi-variasi soal ya yang bisa melatih pemahaman, pengetahuan teman-teman dalam menghadapi ujian seleksi masuk apoteker seperti itu. Kalau TPA dan TOEFL, kalau pengalaman saya sendiri, saya belajar dari buku dan saya juga belajar dari YouTube ya. Banyak tuh tips and trick cara cepat kalau misalnya kita menjawab soal TOEFL bagaimana, TPA juga bagaimana. Jadi kalau saya poin 1 dan 2 saya beli buku dan saya latihan secara konsisten seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang namanya kita ingin lulus, tentu akan ada usaha yang harus kita berikan ya. Kita harus fokus, lalu kita harus konsisten, dan kita harus ikhlas. Ikhlas apapun nanti hasilnya, ikhlas seberapa berat dalam kita menjalani proses fokus dan konsisten ini. Karena nggak mudah ya teman-teman ya. Banyak hal yang bisa mengganggu, mendistraksi kita, ya kan? Nah, salah satu solusinya adalah buat jadwal yang paling efektif untuk kalian masing-masing. Ya, di sini kan ada sekitar 175 nih. Buat jadwal yang paling efektif untuk kamu kerjakan secara konsisten gitu. Ada yang mungkin dia sanggup belajar, sekali belajar itu langsung 4 jam. Ada yang enggak, ada yang 2 jam dulu ataupun 1 jam dulu, pelan-pelan seperti itu. Jadi memang penting sekali ya untuk kita mempersiapkan diri itu jauh hari sebelumnya. Ya minimal sekali 3 bulan sebelum. Mungkin itu yang paling maksimal. Tapi kan disesuaikan lagi ya dengan yang namanya proses-proses kita masing-masing ya. Tentu beda-beda. Ada yang, aduh kak udah nggak sempat lagi nih, saya harus coba nih sekarang gitu. Mumpung lagi masih semangat, mumpung masih rajin. Nanti saya udah males kalau misalnya ditunda-tunda. Nggak apa-apa. Nanti tinggal dibuat konsep jadwal belajarnya sesuai dengan waktu kegiatan masing-masing. Mungkin ada yang sambil bekerja, misalnya pagi sampai sore sambil bekerja, maka dibuatlah jadwal belajarnya mulai dari malam, jam 7 misal. Di hari Senin belajar hipertensi, dislipid, sindrom koroner akut, gagal ginjal. Ini kan masih satu jalur ya, teman-teman. Nah, belajar dulu konsepnya. Jadi kalau ketika kita mempelajari konsep, bagaimanapun nanti bentuk narasi soal kasusnya, itu akan mempermudah kita untuk mencari jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena kita sudah paham konsep. Jadi nanti di Pejuang Apoteker kita belajar konsep dulu, teman-teman. Baru kita latihan soal, seperti itu. Oke, lalu di jam 9, teman-teman boleh tuh latihan soal, latihan-latihan soal. Nah, kalau di buku kita itu sudah ter tersub-sub materi ya. Kalau hipertensi nanti ada beberapa soal, dislipidemia ada beberapa soal. Tentu ini juga akan membantu teman-teman dalam mengembangkan pola pikir, cara menganalisis, mencari jawaban yang paling tepat seperti itu. Karena ketika kita menghafalkan soal, kita tidak paham untuk konsep.
soal dan bagaimana menyelesaikannya itu akan terasa berat, teman-teman. Mungkin CBT kita bisa lulus, tapi nanti waktu di tes wawancara, nah kita jadinya bingung gitu. Kenapa? Karena tidak paham konsep. Jadi memang sangat penting untuk paham konsep dan juga perbanyak latihan soal. Jadi dia dua jalur yang harus seimbang, equal. Seperti itu ya pesan saya. Lalu di hari Selasa, teman-teman boleh belajar TPA, tes potensi akademik. Kalau misalnya di kampusnya ada psikotes, maka tambahkan psikotes di jam 9. Apa sih bedanya, Kak, TPA dengan psikotes? Nah, kalau TPA, kita sama-sama tahu ya, di dalamnya itu misalnya ada sinonim, ada antonim, ada aritmatika, ada soal cerita yang perbedaan tempat duduk, tinggi badan, usia, ditanyalah siapa nanti yang paling tua, seperti itu. Nah, kalau psikotes yang pernah saya ikutin, di situ em, di tes psikotes itu, yang pernah saya ikutin itu contoh soalnya seperti ini. Misal nih, ada narasi soal. Kita bekerja di suatu perusahaan, terus teman kita mengalami kecelakaan. Nah, kita udah di jalan nih. Kalau kita datang, kita mengabaikan teman kita yang kecelakaan, kita datang tepat waktu. Tapi kalau kita bantu teman kita telat gitu. Jadi di opsi jawaban A, B, C, D, E itu semua itu adalah opsi-opsi yang mungkin kita pilih gitu. Jadi opsi yang kita pilih itu akan menentukan poin yang bervariasi juga itu ya salah satu tes psikotes. Lalu ada psikotes itu yang seperti tes koran yang angka, terus kita jumlah-jumlahin, ada juga seperti itu. Rabunya teman-teman belajarlah bahasa Inggris, TOEFL, seperti itu. Baru hari Kamis belajar lagi kefarmasian, terkait kimia farmasi ya, ini ya, terkait prinsip. Lalu sampel yang seperti apa misalnya yang bisa diuji dengan spektroiopipis, lalu FTIR, SSA, spektrometri serapan atom, HPLC. Nah, setelah belajar konsepnya, belajarlah latihan-latihan soalnya. Di hari Jumat, teman-teman belajar TPA lagi, psikotes lagi, dan di hari Sabtu, teman-teman boleh belajar TOEFL dan juga wawancara. Nah, ini kan contoh dari bagaimana kita membagi ya, teman-teman ya, apa yang mau kita pelajari dan juga waktunya. Nah, saya ingatkan lagi, kembali ke aktivitas masing-masing dan rentang dekat jauhnya nih, tes seleksi yang akan teman-teman ikutin. Kalau ini mungkin, ini sekitar 3 bulan lagi masih oke ya kalau kita pakai sistem yang seperti ini karena cukup santai. Oke, nah kalau misalnya udah deket, mau nggak mau harus padat ya teman-teman. Contohnya seperti kartu belajar ini. Ini kan cukup padat ya, bisa dibilang pagi, siang, dan malam belajar dan dikosongkan di hari Sabtu dan di hari Minggu. Seperti itu. Nah, untuk kartu belajarnya ini juga kita sudah masukkan di buku ini ya, di kumpulan soal masuk apoteka. Jadi disesuaikan lagi teman-teman dengan aktivitas, dengan jauh dekatnya waktu ujian seleksi teman-teman semua. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya-tanya dulu, teman-teman, sebelum kita latihan soal tes kefarmasiannya. Ada sekitar 5 soal. Kalau mau tanya-tanya dulu, silahkan tulis di kolom chat ya. Ini saya bingung antara cukup jelas atau gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa. Sambil saya nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kita latihan soal dulu ya untuk tes kefarmasiannya ya.
Saya buka linknya ya teman-teman. Ini dari Quizzes. Boleh dikerjakan menggunakan handphone, menggunakan device laptop juga boleh. Siapkan pulpen, siapkan kertas juga ya, karena dominan ini adalah soal hitung-hitungan seperti itu. Oke, ada yang masuk. Kak, keuntungan menjadi seorang apoteker apa ya, Kak? Bisa dipaparkan? Oh, Mak, ini ditanya keuntungan menjadi seorang apoteker. Nah, ini tentu kita bisa lihat dari perspektif yang luas ya. Ini pertanyaan dari Ahmad Dahlan ya, nama kampus ya. Oke, keuntungan menjadi seorang apoteker, karena saya seorang apoteker, saya jawab dari perspektif diri saya sendiri ya. Kalau kita lihat ya teman-teman dari proses perjalanan kita menyelesaikan program studi sarjana farmasi, banyak sekali expectation yang kita kuasai. Teman-teman bisa baca ini saya lampirkan ya, agar terbuka juga nih, uh, semakin semangat ya. Coba saya buka dulu, itu dikeluarkan kok oleh Dikti sebentar. Itu kecil banget sebentar. Ih, oke. Kenapa jadi macet ya? Bentar ya, di saya macet nih. Oh, udah. Teman-teman, ini adalah area keterampilan apoteker. Mungkin ini sudah menjawab ya, apa sih keuntungannya? Keuntungannya pastinya kita mampu ya, teman-teman terampil untuk memproduksi, membuat sediaan farmasi. Saya pernah lihat di salah satu Instagram ada apoteker yang punya industri, apoteker yang punya industri banyak ya, Paragon, ya kan? Terus Adeksa juga dulu backgroundnya adalah seorang apoteker. Ada yang, kalau sekarang kan banyak sekali ya kita lihat klinik-klinik kecantikan yang punya produknya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di Shopee itu banyak sekali produk-produk kecantikan yang diproduksi ya, teman-teman ya. Nah, salah satu keterampilan kita sebagai apoteker, kita kan sudah dipersiapkan tuh sejak kita masih sarjana farmasi sampai kita menjadi apoteker, kita mampu dan terampil yang membuat namanya dan memproduksi sediaan farmasi. Tentu itu menjadi peluang kita juga ya, menjadi bisnis kita juga untuk punya produk kefarmasian nantinya tentunya. Seperti itu. Ini dia dari A sampai N, ini adalah keterampilan kita sebagai apoteker. Tentu ini adalah semua keuntungan kita ya, ketika kita menjadi seorang apoteker, teman-teman. Banyak sekali nih kompetensi yang akan kita dapatkan. Nah, sebelum ke situ mungkin, teman-teman, apa sih apoteker? Mungkin kita harus ini dulu ya. Di sini ada kok. Nah, ini ya. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Lalu, apoteker itu sendiri, Kak, apa sih kompetensi, area kompetensinya banyak ya? Ini dia. Ya, nih. Jadi keren. Ya juga ya. Kalau kita ambil S2, terlebih dahulu lalu mengambil profesi apoteker, ada beberapa universitas dengan peraturan maksimal ijazah 2 tahun setelah lulus. Untuk ijazah yang digunakan S1 atau S2, Kak? Jawabannya adalah untuk S1. Karena seperti tadi ya, persyaratannya itu adalah sarjana farmasi. Jadi dilihat di tahun kelulusan sarjana farmasi kita S1. Seperti itu.
Mengenai ujian praktik, tes masuk apoteker kita ujiannya satu kali aja, Kak. Kak. Atau seperti OSCE yang harus melalui 10 stase. Jadi 10 stase itu ada satu stase istirahat, jadi ada 9 soal ya totalnya. Ada 9 soal totalnya. Biasanya satu stase itu adalah 10 menit. Nah, kalau ditanya, kalau tes apoteker, Kak, satu soal atau seperti apoteker? Nah, kalau saya baca ya ada di salah satu kampus yang diujiankan itu ketiga bidang yang sudah disampaikan tadi ya, ada clinical, pharmaceutical, dan sosial. Kemungkinan besar sama ya. Kenapa? Karena ada tiga bidang keilmuan ini juga yang diujiankan. Sama seperti OSCE-nya apoteker seperti itu. Kak, kalau boleh tahu UKT apoteker di UI berapa ya, Kak? Kalau di zaman saya itu 17 ya, 17 juta di zaman saya. Biasanya UI itu buka di akhir September. Nah, biasanya kalau dia udah buka, dibuka di pendaftarannya itu kita bisa klik simak UI ya. Nanti tertera tertera berapa untuk untuk biaya UKT-nya ya. Sorry. Apa nih Kak izin bertanya, biasanya untuk pendaftaran apoteker dulu itu hanya satu gelombang saja atau ada dua gelombang ya Kak? Per tahun 2024, UI buka dua gelombang. Kalau saya tidak salah ingat itu ada kemarin di bulan Februari atau Maret, pokoknya mendekati bulan puasa saat itu, dan nanti di bulan Ok- akhir September ke Oktober, seperti itu. Kalau misalnya ditanya apa sih yang mendorong kakak untuk mengambil apoteker, kakak akan jawab apa ya kak? Terima kasih. Kenapa misalnya kita ditanya apa sih yang mendorong kamu untuk melanjut apoteker? Ini kembali lagi ke goal kita masing-masing ya, teman-teman ya. Ada yang mengharapkan atau merencanakan ketika nanti sudah menjadi apoteker akan berbisnis di bidang apotik. Kalau saya pribadi, kemungkinan besar saya akan menjawab di bagian yang namanya membuka apotek ya, berbisnis di bidang apotek. Namun itu kembali lagi, nanti bisa jawab di mana di sini nih, masukkan ke area keterampilan apoteker. Misal, contoh, apa yang mendorong kamu misalnya mengambil apoteker? Saya ingin menjadi penanggung jawab di area produksi atau pembuatan sediaan farmasi, di industri farmasi, di industri obat tradisional, misalnya seperti itu. Karena untuk penanggung jawabnya itu adalah seorang apoteker ya. Jadi nanti bisa diambil, dikembangkan dari poin area keterampilan apoteker ini. Aduh, bentar ya. Yang saya sakit. Kalau untuk akreditasi itu apakah mempengaruhi untuk kita kerja nanti untuk ujian CPNS ya? Kalau akreditasi kampus itu apakah mempengaruhi atau tidak? Sepanjang saya lihat ada memang beberapa perusahaan ya yang mengharuskan minimal akreditasi dari prodi apoteker kita ya lulusan kita tuh ketika lulus akreditasi dari prodi kita itu minimal sekian. Itu ada beberapa perusahaan. Ada yang tidak ya. Itu untuk menjawab apakah mempengaruhi atau tidak. Jadi tentu itu akan mempengaruhi ya ketika misalnya tidak memenuhi, tentu kita tidak lolos di tahapan administrasi seperti itu. Tapi kalau misalnya akreditasi kampusnya Kak, misalnya masih cek, gimana ya Kak? Bisa nggak ya Kak kerja? Tentu bisa gitu ya. Karena ditanya apakah mempengaruhi, maka jawabannya tidak atau iya kan? Maka jawabannya iya untuk beberapa perusahaan. Tapi kalau ditanya apakah misalnya kita belum terakreditasi nih prodi apotekernya gimana Kak? Apakah nanti akan sulit untuk bekerja? Itu kembali lagi ya teman-teman ke proses kehidupan kita masing-masing. Ada yang ada yang rezekinya cepat, ada yang rezekinya lambat gitu ya. Tapi
pengalaman saya, baik itu saya dan juga teman-teman yang udah lulus, misalnya ya ada yang misalnya cepat dapat kerjanya, ada yang tidak gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang dia tidak melihat ya akreditasi dari prodinya tersebut. Nah, yang mendukung nanti apa? Pengalaman-pengalaman magang teman-teman ya, PKPA, ataupun misalnya pengalaman teman-teman yang udah bekerja seperti itu juga menambah ya poin-poin teman-teman ketika nanti misalnya wawancara. Kalau PKPA di UI, saya rasa PKPA ini baik di UI ataupun di kampus-kampus lainnya hampir sama ya. Di industri, di rumah sakit, ini wajib ya. Lalu di apotek juga wajib. Lalu ada di PBF, pedagang besar farmasi, terus ya industri, rumah sakit, apotek, terus pedagang besar farmasi, terus pilihan itu ada di Puskesmas, Dinkes, terus BPOM juga, UI ada di BPOM juga pilihannya. Seingat saya itu ya teman-teman ya. Kak, tips belajar buat gap year kurang lebih dari 2 tahun karena kan banyak banget tuh materi perkuliahan yang lupa. Yang pertama adalah susun dulu ya jadwal belajarnya. Terus yang kedua boleh banget ikut kelas kita. Jadi nanti mereview kembali ya untuk Kakak Alvira. Nanti kan kita akan belajar konsep di terkait materi, terus kita ada bahas-bahas soal juga, dan boleh untuk latihan soal dari buku kumpulan masuk apoteker ya, karena kita ada grup diskusinya ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup tersebut. Saya izin minum sebentar. Terus, oh, mungkin ini saya stop dulu ya, mungkin bingung yang baru join. Saya buka PPT dulu. Terus kau boleh rekam buku TPA dan TOEFL-nya. Kalau saya kemarin pakai yang dikeluarkan oleh Bappenas ya. Untuk TOEFL-nya juga, TOEFL-nya itu saya yang ada DVD-nya teman-teman. Jadi listeningnya juga bisa terlatih seperti itu. Jadi bukunya itu kalau menurut saya pribadi, kalau sistem saya belajar, kalau sistem saya belajar adalah pahami konsep dulu. Jadi pastikan di dalam bukunya itu ada konsep materinya yang bisa kita pelajari secara mandiri, terus ada latihan soalnya seperti itu. Hmm, Nah, ini udah dijawab ya, apa seberapa berpengaruh akreditasi terhadap alumni? Ini sudah dijawab. Oh, terus PKPA di UI juga saya udah jawab tadi ya, ada beberapa. Jika swasta apakah menjalani untuk masuk negeri kira-kira berapa persen dan peluangnya? Kalau misalnya teman-teman lulusan S1 farmasinya swasta mau ambil di negeri, itu biasanya kelihatan di kotanya ya. Kalau misalnya di UI, itu kotanya biasanya kalau di ini kan kita semester genap ya. Berarti nanti kalau teman-teman ikut yang di bulan Oktober, berarti nanti masuknya di semester ganjil. Nah, itu tertera itu teman-teman. Misalnya kota dari non-alumni itu 80, 70, Unpad juga biasanya ada seperti itu. Oke, jadi kalau ditanya persen peluang dan saingannya, tentu kalau semakin besar peluangnya, maka biasanya saingan kita juga semakin besar ya. Kenapa? Karena punya konsep pola berpikir, oh ya ini peluangnya besar nih. Nah, biasanya saingan kita juga banyak tuh, seperti itu. Oke. Ada uang pangkalnya nggak, Kak? Uang pangkal, uang pangkal itu mungkin uang pengembangan akademik ya. Uang pengembangan akademik. Tunggu ya, saya hitung dulu deh. Sepertinya ada, sepertinya ada.
Cuma nanti coba eh, kita buka ya di Simak UI. Coba kita buka dulu Simak UI. Masih ada nggak ya? Simak UI. Hmm, ini ya. Wah, nggak. Seingat saya sih ada ya untuk, tapi bukan uang pangkal namanya kalau nggak salah uang pengembangan akademik gitu kalau nggak salah. Biasanya nanti keluar kok itu di apa di akun Sima UI-nya itu keluar. Terus Kak, apa nih? UI TOEFL-nya harus ITP ya Kak? Oh, untuk persyarat kalau UI kita itu gini, kita itu bukan di persyaratannya nanti melampirkan sertifikat TOEFL-nya. Tapi kalau di UI kita tuh ujiannya ada dua ya, SIMA UI, baru ada ujian tes kefarmasian. Nah, SIMA UI inilah di dalamnya adalah tes potensi akademik dan tes bahasa Inggris gitu. Jadi kita ujiannya langsung yang diselenggarakan oleh panitia SIMA UI seperti itu. Nah, nanti kita lulus akan di email by email bahwa kita melanjutkan atau biasanya yang melanjutkan yang akan di email untuk lanjut ke tes kefarmasian seperti itu. Oke. Ya, bebas ya untuk eh, buku TPA dan TOEFL-nya. Ini. Apakah nanti soal kuis beserta jawabannya akan dikirimkan ke grup? Oke, nanti dikirimkan yang di grup khusus tahun 2024 ya. Kak, untuk keseragaman bobot dan keragaman bobot itu sama ya. Keseragaman. Mungkin ini ya, keseragaman bobot dan keragaman bobot itu sama ya, Kak. Ada kandungan, ada bobot ya. Ini biasanya dibawakan topiknya oleh Kak Elia ya. Karena kita teman-teman tutornya ada tiga ya. Ada saya, kalau saya itu di bidang kimia farmasi, klinikal, sama bahan alam mikrobiologi. Tapi kalau misal sediaan solid dan industri itu KL ya. Keseragaman. Setahu saya keseragaman itu adalah keseragaman kandungan ya. Uji keseragaman kandungan untuk tablet yang kadarnya itu kurang dari 25 gram. Kalau gitu, kalau misalnya di luar persyaratan itu masuk nanti ke uji keragaman bobot. Seperti itu. Untuk tes wawancara tadi kita udah bahas sedikit ya. Bisa dari pertama biaya ya siapa nanti yang akan yang akan membiayai tuh. Terus kenapa memilih kampus ini? Kenapa bukan kampus yang lain misalnya? Terus bidang kefarmasian juga bisa ya ditanya ya terkait misalnya fungsi-fungsi alat seperti itu. Oke. Terus kalau Unhas saya belum baca ya untuk tes masuknya. Nanti kalau misalnya saya udah baca untuk tes masuk Unhas, saya kasih ke admin ya. Saya tulis dulu ya. Karena yang kita bahas itu tips and triknya ya teman-teman. Jadi saya tidak menguasai tiap kampus nih bagaimana sistem ujiannya. Nanti saya baca, saya kasih ke admin untuk admin share di IG ya. Ini Unhas tesnya masuk. Sorry ya. Oke, terus ya, Kak bisa dicek di mana sih Kak kalau non alumni gitu ya kotanya di websitenya ya. Biasanya kalau di UI itu di SIMA UI nanti langsung tuh ada tuh berapa kota untuk non alumni. Berarti teman-teman yang
sarjana S1-nya bukan dari kampus tersebut. Ada yang tidak juga. Jadi memang tergantung ya kampusnya mau buka angkanya atau tidak. Seperti itu. Oke, ya. Kak, kalau misalnya bingung nih, Kak, kenapa pilih kampus ini gitu ya? Itu bisa dijawab pertama dari akreditasinya dulu. Tapi Kak, akreditasinya belum terakreditasi, Kak. Gimana dong, Kak? Bisa dijawab misalnya dari track record ya. Track record alumninya misalnya seperti itu atau dari progres perkembangan kampusnya. Nah, itu kan biasanya kalau kampusnya berkembang, teman-teman akan mengikuti tuh prodi-prodi yang di dalamnya kan. Jadi kan suatu organisasi kampus itu kan ada kampus, di dalamnya kan bercabang-cabang, program studi gitu. Kak, tips and triknya Kak bisa jawab satu soal dalam 60 menit. Biasanya kalau satu soal dalam 60 menit itu mungkin itu adalah soal-soal TPA ya. Kalau soal-soal TPA, iya. Nah, tips and triknya yang saya udah alami ya teman-teman, baca dulu apa yang ditanya, terus ya itu ya kita cepat mengerjakan. Tapi kalau kefarmasian pada umumnya satu soal 1 menit ya. Jadi tips and triknya adalah kita baca dulu apa sih yang ditanya, biasanya ada di ujung narasi soal seperti itu. Oke, ya kita lanjut ke kuis ya, teman-teman ya. Saya rasa semua pertanyaannya sudah terjawab ya. Terima kasih ya untuk semangat menanya-nanyanya. Seperti itu kelihatan ya, ini semua semangat sekali untuk menjadi apoteker ya. Tadi kita udah lihat ya, area kompetensi apoteker banyak sekali yang tentu bisa kita kembangkan ya untuk memandirikan kita juga ya, teman-teman ya. Sehingga dampak nyata seorang apoteker itu boleh dirasakan oleh masyarakat ya secara nyata seperti itu. Masyarakat banyak yang mengenal adanya profesi apoteker. Oke, saya rasa semuanya sudah terjawab. Kita masuk ke kuis ya, teman-teman ya. Silahkan buka kuisisnya.
Oke, teman-teman, waktu kuisnya benar ya, udah selesai. Nah, ini kita bakalan, kayak nanti akan di-share. Tenang aja. Ini akan di-share di grup, akan di-upload di YouTube kita. Teman-teman banyak banget pembelajaran-pembelajaran di channel YouTube kita yang bisa teman-teman putar. Kapanpun teman-teman bisa mau belajar, fleksibel. Nah, kita akan bahas ya, teman-teman. Sebelum dibahas, izin ya untuk saya share dulu. Kalau di bulan Mei ini kita lagi buka pendaftaran ya, teman-teman. Kalau teman-teman join kelas dengan buku, teman-teman bayar 190.000. Ya, kenapa yang muncul? Tapi kalau misalnya kelasnya aja teman-teman membayar sebanyak 150K. Nah, spesialnya kelas Mei ini, teman-teman ada kelas bonus. Jadi total kelas yang akan teman-teman dapatkan itu sebanyak 11 kelas. Ya, 11 kelas. Nanti sudah ada untuk wawancaranya, sudah ada juga nanti untuk tes kefarmasiannya seperti apa, seperti itu. Dan di kelas bonus ini sendiri, nanti kita ke bonusnya itu terkait klinikal ya, klinikal farmasi. Oke, ya sebentar ya. Nah, ya, oke. Kita akan bahas ya, teman-teman ya, semua. Kenapa ini jadi. Ya, sudah bisa. Jadi saya off kamera karena saya menggunakan satu device. Sebelumnya tadi sudah janji ya, tim kita bahwa akan ada giveaway buku. Pemenangnya itu adalah Lutfi ya. Nanti akan dikirim bukunya ke Lutfi. Kenapa Lutfi? Karena tadi paling cepat ya, skornya paling tinggi di posisi satu. Seperti itu ya. Yang lain jangan sedih ya, teman-teman bisa CO di toko orang ataupun toko hijau. Gak apa ya, sambil-sambil promosi. Nah, di soal nomor satu itu adalah terkait bidang bahan alam. Nah, di sini yang ditanya adalah persen rendamen dari data tersebut. Tadi kan ada yang nanya, Kak, gimana ya tips and trick supaya cepat nih Kak jawab soal. Baca dulu apa yang diminta di soal. Ya, berapa persen rendamen data tersebut? Oke, kalau kita mau hitung rendamen, kita butuh yang namanya berat. Berat siapa? Berat ekstrak. Kalau misalnya adalah rendamen ekstrak, sorry ini cek ya. Ekstrak. Kalau misalnya rendamen ekstrak, kalau misalnya rendamen dari isolat, gitu, kita butuh apa? Kita butuh berat hasil dari ekstraknya ataupun isolatnya, dan juga berat dari simplifikasi awal. Gitu. Ini yang kita butuhkan dua poin. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di sini kita diminta menghitung rendamen apa? Kita diminta untuk menghitung rendamen yang namanya, oke, ya ini bukan si ini ya, ini adalah Viverin ya. Ini pengembangan soal dari soal asli, cuma beda zat aktifnya, tapi cara mengerjakannya sama. Isolat ya, karena apa? Karena akan dilakukan prosedur isolasi Viverin. Berarti hal pertama yang harus kita lakukan, cari dulu ya berat dari si hasil isolatnya. Itu biasanya di akhir-akhir teman-teman. Di mana ini berat kertas saring kosong adalah 0,87. Berat kertas saring dan kristal piperin 2,78. Kemudian, kristal yang diperoleh dipindahkan ke dalam vial, ditutup. Kemudian ditimbang lagi nih kertas saring dan sisa kristalnya. Nah, ternyata kertas saring yang tadi dipakai untuk menampung si piperin adalah ketika udah dimasukkan ke dalam file, teman-teman, ternyata berat kertas saringnya itu 0,92. Masih ada nih yang tertinggal, cuman udah nggak bisa kita pindahkan ke file gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Berarti kita bisa dapatkan di sini. Ya.
kita bisa dapatkan si hasil isolatnya itu adalah si berat kertas saring plus kristal paperin 2,78 dikurang dikurang ini 0,92. Kenapa bukan 0,87, Kak? Kan harusnya kita kurangin kertas saring kosong seperti itu. Nah, ternyata setelah digunakan kertas saringnya, lalu kita pindahkan ke dalam file, masih ada yang tertinggal, cuman nggak bisa kita ambil. Yang tertinggalnya itu apa? Isolat paperin. Jadi kita kurangkan ke sini, ke kertas saring setelah digunakan 0,92. Jadi banyak sekali pengecoh-pengecohnya, teman-teman. Dibagi berat simplisia, itu biasanya di awal narasi. Di sini berat wadah kosong 150,70. Berat wadah dan sampel 192,72. Ternyata, teman-teman, sisa berat wadah dan sisa penimbangan sampel adalah 152,60. Jadi kita mau cari nih sebenarnya simplisia yang kita gunakan itu berapa banyak, kita kurangkan ke 152. Jadi kasusnya sama seperti waktu kita pakai kertas saring si hasil isolatnya. Jadi makanya di sini 192,72 dikurang 152,60 gitu. Oke. Dikali 100. Waktu pengerjaannya dikali 100 ya. Kenapa? Karena persennya tetap ditulis. Kalau nanti kamu setelah kali 100, kamu klik persen lagi, nanti dia 0,0, gitu. Makanya dia cukup dikali 100 karena persen tetap ditulis di opsi jawaban. Tapi kalau persen tidak ditulis di opsi jawaban, maka kita cukup aja. Kan kalau 100% itu kan maksudnya adalah 100 per 100 ya. Satu, ya kan? Angka berapapun dikalikan satu, ya angka tersebut. Jadi cukup ini aja. Kalau tidak ada persennya, berarti dia menggunakan pecahan-pecahan desimal ya, tanpa persen. Nah, kalau di sini ada persen, maka cukup sampai dikali 100. Kita kurangkan, lalu kita bagikan, maka hasilnya adalah 4,63%. Cek seperti itu. Oke, ya nggak apa-apa ya. Siapa sih tadi yang ngecek? Saya dong. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 2 ini, sediaan stereo nih. Pertanyaannya adalah, apakah metode sterilisasi yang paling tepat untuk sediaan tersebut? Kita cari, teman-teman, ini mau buat sediaan apa? Infus dextrosa. Kalau infus itu kan pembawanya air ya, WFI misalnya. Nah, kalau misalnya logikanya, teman-teman, kita kan kalau sekarang ya kita beli air dalam galon ya. Kalau zaman dulu kan supaya air tersebut bisa diminum dimasak dulu ya, supaya kuman-kumannya mati. Kan proses sterilisasi juga seperti itu kan intinya. Nah, jadi kalau kita lihat sifat pembawanya adalah air, maka metode yang paling tepat untuk sterilisasinya apa, teman-teman? Filtrasi membran, autoclave, panas basah, oven, panas kering, gas, atau radiasi. Yang mana coba? Boleh balas di kolom chat. Autoclave, Kak. Autoclave. Sepertinya ini saya terlalu kecil ya. Ya, betul. Autoclave ya. Kenapa autoclave? Karena gini, kalau misalnya kita menggunakan oven, oven ini kan panas, kering. Yang ada apa? Yang ada nanti volumenya bakalan habis. Kenapa? Karena dia panas ya. Sama seperti kita kalau kepanasan kan kita pengen minum, seperti itu. Menguapkan si em, pembawanya, airnya. Jadi bisa berkurang volumenya. Tapi kalau pakai autoclave tidak seperti itu. Nah, jadi ada kata kuncinya lagi. Kalau sediaannya termostabil, itu pilihannya dua ya. Bisa autoclave dan oven. Tapi kita lihat, kalau misalnya bentuk sediaannya salem, nah itu kita gunakan apa? Panas kering. Kalau kita menggunakan autoclave, autoclave kan dia uap ya. Yang ada apa? Lengket-lengket, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi kapan kita gunakan oven, Kak?
Kalau misalnya kita akan membuat sediaan salad. Oke, seperti itu ya. Nanti ini akan dibahas tuntas ya dengan Kak Nisa. Nah, ini ya teman-teman, kalaupun pakai autoclave itu ada perbedaan suhu. Nanti disesuaikan dengan stabilitas suhu, stabilitas dari zat aktif yang akan diformulasikan dalam bentuk sediaan tersebut. Nah, nanti disesuaikan. Kalau suhunya 121 itu selama 15 menit. Tapi kalau di suhu 134 itu di suhu 3 menit. Seperti itu. Nah, ini juga masih di sediaan steril. Nah, di sini berapakah NaCl yang ditambahkan agar larutan tersebut isotonis? Nah, jadi apakah bahan NaCl saja yang bisa membuat suatu larutan isotonis? Jawabannya tidak ya. Ada beberapa. Tapi yang paling sering digunakan adalah NaCl. NaCl 0,9%. Oke, nah jadi di sini yang diminta berapa nih NaCl-nya untuk kita membuat efedrin HCl 1% dengan penurunan titik beku 0,165 sebanyak 10 mili. Di sini PTB NaCl adalah 0,576. Nah ini teman-teman kita pakai rumus yang penurunan titik beku ya. W, W itu adalah berat. 0,52 ini sudah ketentuan dikurang buka kurung PTB 1 ini adalah penurunan titik beku. Kenapa ditulis satu? Karena ada soal di dalam satu sediaan itu bisa dua atau tiga zat aktif. Jadi kalau ada tiga zat aktif, jadi kita kerjakan dulu nih PTB-nya masing-masing. Misalnya PTB 1 kali C tambah PTB zat aktif 2 dikali konsentrasinya, ditambah PTB 3 dikali konsentrasinya, seperti itu. Lalu kita totalkan, lalu 0,52 dikurangi total dari ketiganya. Nah, tapi di sini hanya satu, hanya epedrin saja. Berapa nilai PTB-nya? 0,15 dikali. Ini adalah 1% ya, teman-teman. Jadi konsentrasinya di sini itu dalam satuan persen, yaitu gram dalam 100 mili. Jadi udah sesuai. Kalau misalnya di sini juga belum sesuai dalam persen, nanti biasanya kita ubah dulu. Seperti itu. Dah, 1% berarti tulis angkanya 1. Dibagi PTB2 ini sudah ketetapan ya, 0,576. Kadang nggak ditulis nih PTB NaCl 0,576, tapi kita sudah tahu bahwa PTB2 adalah 0,576 gitu. Atau kalau teman-teman mau catat rumusnya langsung aja di sini dibagi 0,576. Oke, jadi 0,52 dikurang 0,165 dibagi 0,576, hasilnya adalah 0,616 gram. Tapi ini dalam 100 mili gitu. Oke, karena kita mengikuti konsentrasinya tadi harus dalam 100 mili dulu. Nah, kita mau buat hanya dalam 10 mili. Jadi bagaimana caranya? Kita bagi ya. Kita bagi ataupun misalnya ini langsung aja 0,616 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,016 gram. Gitu. Itulah kenapa jawabannya yang B, bukan yang A. Jadi caranya, ini cara cepatnya ya, langsung dibagi berapa volume yang diminta. Kalau misalnya analoginya gini, 0,616 gram per 100 mili dikali volume sediaan 10 mili. Ini 0,0616 gram. Jadi memang konsentrasi ini harus dalam persen dulu. Harus satuan zatnya dalam gram dan volumenya 100 mili. Baru nanti kita dapatkan ya berat NaCl-nya itu masih dalam satuan gram dan dalam 100 mili. Kita sesuaikan nanti dengan volume sediaannya.
dan satuan-satuan zatnya. Bisa aja dicacah lagi teman-teman, satuannya dalam miligram. Jadi kita harus kali 1.000 ya, karena 1 gram sama dengan 1.000 miligram. Seperti itu. Berarti ini sekitar 6160 ya, 616 gram. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Satu, dua, tiga. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, berapakah persen ibuprofen yang terdisolusi selama 60 menit pada pengujian tersebut? Berarti kita harus tahu dulu teman-teman. Yang pertama, berapa banyak ibuprofen yang terdisolusi? Kita bisa lihat di sini ya, pada menit ke-60 sampling diukur. Ya, di sini hasilnya adalah 191 mikrogram per mili. Dikali, kali berapa teman-teman ini volumenya? Volume yang digunakan untuk uji disolusi, 900 mili. Oke, hasilnya adalah 171.900 mikrogram. Nah, setelah itu kita ubah mikrogramnya ke miligram dibagi 1.000. Ya, ini nolnya bisa dicoret, maka di sini komanya. Nah, hasilnya adalah 171,9 miligram. Karena ditanya persen disolusi, jadi setelah kita dapat berapa banyak ya ibuprofennya, 171,9 miligram, kita bagikan dengan ya dengan si kekuatan dosis sediaannya. Di sini kan tablet ibuprofen 200 miligram, maka kita bagi 200 miligram, lalu dikali 100. Ya, kenapa? Karena persennya tetap ditulis. Ingat ya, maka hasilnya ini kan dibagi ya, nolnya bisa coret. Jadi 171,9 dibagi 2. Hasilnya adalah 85,95. Di opsi A sampai E itu nggak ada yang koma-koma. Sehingga kita lakukan pembulatan. Ini dibuatkan menjadi 86%. Maka jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya berapa persen, teman-teman selalu bagikan hasilnya dengan berapa banyak nih sampel yang kita uji. Sama kayak menghitung rendamen isolat. Kan kita bagikan hasil isolatnya dengan berapa banyak sampel awal kita gunakan. Gitu. Sama seperti kasus ini juga. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali soal-soal yang pendekatannya itu adalah ke ini ya, penalaran ya, sama seperti soal-soal TPA juga seperti itu. Oke, ini adalah soal terakhir kita, teman-teman. Gak terasa ternyata kita udah di penghujung kelas kita pada hari ini. Di sini, di soal ini, kita akan menghitung dosis. Dosis apel karboplatun ya. Untuk pasien-pasien yang akan menjalani kemoterapi. Nah, jadi khusus untuk obat-obat sensor, perhitungannya itu bisa berdasarkan luas permukaan tubuh, body surface area, atau bisa menggunakan ini rumusnya Calvert ya, GVR dikali ya AUC plus 25. Jadi kita munculkan soalnya, pembahasannya. Nih ya, ini rumusnya Calvert nih. Nah, kapan menggunakan rumusnya Calvert? Kalau dia turunan platin. Contohnya, karboplatin, cisplatin. Seperti itu. Selebihnya menggunakan luas permukaan tubuh BSA.
teman-teman. Dan juga nanti misalnya bisa juga ya disesuaikan dengan leaf lab masing-masing tiap obat. Ini kalau kita ambil kesimpulan secara menyeluruhnya untuk membantu teman-teman mengingat rumus kalau menghitung obat kemoterapi. Oke, jadi karena di sini karboplatin, oke, ini adalah turunan platin. Ya, jadi ada turunan platin itu yang paling sering digunakan dua ini. Berarti kita pakai rumus dosis sama dengan AUC dikali GPR plus 25. GPR itu apa sih? Teman-teman yang udah ikut kelas kita pasti tahu ya, glomerulus filtrate rate, yang rumusnya 140 dikurang usia dikali berat badan dibagi 72 dikali serum kreatinin. Kalau pasiennya wanita, kita kali 0,85 nanti hasilnya. Seperti itu ya. Kadang disebut juga hitunglah clearance kreatinin. Pakai rumusnya ini juga teman-teman. Ya, jadi bedakan clearance kreatinin dengan clearance total. Ada lagi nih clearance total. Oke, yang penasaran join dulu kelas kita. Nanti ketemu saya. Oke, jadi nilai Austen-nya itu biasanya diketahui di soal 6. Jadi 6 dikali berapa nilai GPR-nya? 85 ditambah 25 ini sudah ketentuan. 85 tambah 25 hasilnya adalah 110. Lalu kalikan dengan 6. Ini dulu ya yang dalam kurung dulu ya yang dikerjakan ya. Tambahkan dulu baru kalikan ke AUC. Maka hasilnya adalah 660 miligram. Seperti itu teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kelas kita sudah selesai? Tapi saya nggak tahu kalau mikrofon saya sudah kecil soal volumenya. Oke, saya saya ini. Kalau saya diskon ini hal terhapus. Dulu kan. Ya teman-teman, udah selesai kelas kita. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya leave? Ya, sama-sama teman-teman, sama-sama sudah semangat ya, teman-teman semua juga sukses, sehat, dan semakin banyak nih pengetahuan-pengetahuan bermanfaat ya yang kita dapatkan di pagi hari ini. Salam kenal ya semuanya, terima kasih. Saya tutup untuk kelas kita hari ini. Semoga semuanya sukses ya, lulus apoteker, kita jadi teman sejawat. Semangat semuanya, selamat siang. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya, nanti dikasih ya PPT-nya ya. Makasih, Kak. Yap, Makasih, sama-sama. Kak. Ya, sama-sama teman-teman. Ya, Makasih, Kak. Sehat selalu. ya amin. Sama-sama ya. Terima kasih untuk doanya.